Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu Guru. Baik, Bu Baik. Guru. Baik, Bu Baik. Guru. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Esa ya. Nah, sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu, Mila Andriani Nur Cahya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Mulai dari Danisa. Hadir. Hadir. Fani. Hadir, Bu. Intan. Hadir, Bu. Ya, Melati. Hadir, Bu. Nova. Hadir, Bu. Dan Prama. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh Nova. Silahkan Nova. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Namun, sebelum ke inti pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaannya itu, mengapa manusia itu harus bernapas? Boleh dijawab oleh Melati. Untuk bertahan hidup. Baik, Melati. Nah, sekarang Ibu mau pendapat lain. Boleh silahkan, Nova. Untuk mendapatkan energi dan menghasilkan karbon dioksida sebagai produk buangan. Iya. Ibu mau minta pendapat yang lain. Boleh dari Prama. Untuk keberlangsungan hidup. Baik, terima kasih ya. Nah, betul sekali yang sudah dijawab oleh anak-anak. Itu manusia bernapas itu untuk keberlangsungan hidupnya dan juga untuk bertahan hidup. Nah, bernapas juga merupakan keperluan dari metabolisme tubuh serta sebagai penyedia asupan oksigen yang akan digunakan ke dalam keperluan metabolisme tubuh. Nah, dengan bernapas juga akan dikeluarkannya udara kotor atau karbon dioksida dari tubuh. Nah, betul tadi yang dikatakan Novan bahwa ketika udara masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika udaranya itu sudah dialirkan, nah maka nanti akan terjadi proses metabolisme. Nah, kemudian nanti udara yang kotornya itu atau karbon dioksida sisa dari hasil metabolisme akan dikeluarkan ke luar tubuh. Nah, udara yang dialirkan ini akan dialirkan melalui darah. Nah, serta tanpa oksigen juga, maka anggota tubuh yang ada dalam tubuh manusia ini tidak akan berfungsi secara normal. Nah, baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menunjukkan organ pernapasan pada manusia, kemudian siswa dapat mengemukakan fungsi dari alat pernapasan pada manusia, dan siswa dapat menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, Ibu sekarang akan share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Baik, Sudah, Bu. sebentar ya. Nah, sekarang Ibu sudah menampilkan gambar. Kita simak dan juga amati ada apa saja pada gambar tersebut ya. Baik ya, waktu menyimak sudah habis. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu, apa saja alat pernapasan pada manusia? Boleh dijawab oleh Prama. Paru-paru. Paru-paru. Selanjutnya, boleh Nova. Faring. Faring. Selanjutnya, boleh dijawab sama Pani. Trakea, Bu. Trakea. Kemudian, selanjutnya boleh dijawab oleh Intan. Oksigen, Bu. Oksigen, kurang tepat ya. Boleh dijawab selanjutnya oleh Melati. Hidung, Bu. Hidung. Selanjutnya boleh Nova. Epiglotis, Bu. Epiglotis. Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi betul yang sudah disampaikan oleh anak-anak bahwa pada gambar tersebut merupakan alat pernapasan pada manusia. Nah, pada bagian A ini merupakan hidung, kemudian pada bagian B merupakan faring, kemudian bagian C merupakan laring, bagian D ini merupakan trakea, kemudian bagian E merupakan bronkus. Nah, bagian F merupakan paru-paru dan juga bagian G merupakan diafragma. Nah, setelah Ibu menampilkan gambar dan juga sudah memberikan penjelasan mengenai apa saja alat pernapasan pada manusia, apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh silakan Pani. Bu, faring. Oh, letak faring. Itu ada di belakang mulut dan juga rongga hidung. Nah, faring itu letaknya di sini ya. Bagaimana, Fani? Sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih.
Sama-sama, Pani. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi alat pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama itu ada fungsi dari hidung dan juga rongga hidung. Hidung ini berfungsi untuk menghirup oksigen dan juga sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Nah, sedangkan rongga hidung ini memiliki fungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan juga menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Dalam rongga hidung juga itu terdapat bulu dan juga lendir atau mukus. Nah, kemudian bulu dan lendir ini berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. Nah, selanjutnya fungsi organ pernapasan pada tenggorokan. Nah, tenggorokan atau faring ini berfungsi sebagai jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Nah, kemudian udara yang masuk dari hidung ini akan melewati tenggorokan. Nah, kemudian dari tenggorokan ini akan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring. Selanjutnya yaitu ada laring, berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh yang dapat membahayakan laring atau organ pernapasan yang lainnya. Selanjutnya ada trakea. Fungsi utamanya adalah sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Selain itu, akan menyaring udara dengan adanya rambut getar. Nah, selanjutnya ada bronkus, memiliki fungsi sebagai jalur penghubung udara dari trakea menuju paru-paru. Nah, bronkus juga memiliki dua percabangan, yaitu percabangan untuk paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Nah, kemudian setelah melewati bronkus, nah nanti udaranya itu akan melalui percabangan bronkus, yaitu namanya adalah bronkeolus. Nah, fungsi yaitu untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Selanjutnya adalah paru-paru. Nah, fungsi dari paru-paru yaitu sebagai tempat untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Dalam paru-paru juga terdapat alveolus yang dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Nah, alveolus juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Dalam alveolus oksigen yang masuk akan ditukar dengan karbon dioksida. Nah, kemudian oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah. Dan selanjutnya yaitu ada diafragma, berfungsi untuk memudahkan oksigen mengalir masuk ke paru-paru. Kemudian ketika kita menghembuskan napas, maka pengenduran diafragma ini akan berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara dalam rongga dada untuk mendorong udara keluar tubuh. Nah, setelah Ibu menjelaskan apa saja fungsi dari alat pernapasan manusia, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, Danisa? Apakah udara yang dihirup itu semuanya gas oksigen? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, gas yang kita hirup itu semuanya tidak hanya oksigen, tetapi kita itu menghirup udara bebas. Nah, udara bebas itu terdiri dari oksigen, kemudian ada nitrogen, ada argon, ada uap air, karbon dioksida, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian apakah kita itu hanya menghirup oksigen? Tentu saja tidak, melainkan gas yang telah Ibu sampaikan tadi itu akan bercampur menjadi satu, kemudian ketika udaranya itu dihirup oleh kita, nah nanti akan melewati penyaringan terlebih dahulu pada bagian hidung. Udara yang kita hirup juga itu merupakan oksigen. Nah, oksigen itu berasal dari tumbuhan, dari hasil fotosintesis. Jadi, saat kita menghirup udara, tidak hanya oksigen yang masuk ke dalam tubuh manusia, melainkan terdapat gas lain yang tercampur yang berbentuk sebagai udara bebas. Seperti itu. Bagaimana, Danisa? Apakah terjawab? Ya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya ada proses pernapasan pada manusia. Namun, sebelum Ibu jelaskan, boleh ya dijelaskan oleh Melati bagaimana proses pernapasan manusia. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, cabang batang, bronkus, lalu ke bronkus, ke paru-paru. Baik, terima kasih Melati sudah menjawab pertanyaan Ibu dan juga sudah menjelaskan bagaimana udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Jadi, pertama itu udara masuk melalui hidung dan juga rongga hidung. Nah, dalam rongga hidung itu, udara akan disaring, dihangatkan, dan juga dilembabkan. Nah, kemudian udara yang masuk ini akan menuju ke faring, ke sini. Nah, dari faring, udara akan masuk ke laring, kemudian udara akan berlanjut ke trakea. Nah, dari trakea ini, udara itu akan masuk ke paru-paru, tetapi sebelum udara masuk ke paru-paru, udara akan melewati bronkus. Nah, bronkus yang ini gambarnya. Nah, dari bronkus, udara itu akan bercabang menjadi dua, yaitu ada paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Nah, kemudian setelah melewati bronkus, udara itu akan melewati bronkiolus. Nah, gambarnya itu ada di sini ya. Yang ini gambarnya.
Nah, kemudian dari bronkiolus, udara akan masuk ke alveolus. Nah, dalam alveolus ini, udara itu akan disimpan dan juga akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, kemudian udara yang masuk, yaitu oksigen ini, akan disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian, udara yang kotor atau karbon dioksida akan dihembuskan ke luar tubuh. Nah, sekarang ada lembar kerja peserta didik. Nah, boleh ya anak-anak untuk mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Tapi sebelum itu, silahkan untuk menulis nama, kelas, dan juga no absen. Nah, untuk pengerjaannya yaitu sekitar 5 menit. Boleh ya disimak baik-baik bagaimana pertanyaannya. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik. Sudah. Untuk pertanyaan pertama, boleh ya dijawab oleh Intan dan juga Danisa. Intan dari A sampai D, kemudian Danisa dari E sampai G. Yang A rongga hidung, yang B hidung, yang C batang tenggorokan, D paru-paru. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh dijawab oleh Danisa. Yang E tenggorokan, yang F bronkus, yang G diafragma. Baik, terima kasih ya sudah memaparkan jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, boleh dari Nova. Oksigen untuk memecahkan makanan, untuk mendapatkan energi dan menghasilkan karbon dioksida sebagai produk buangan. Baik, terima kasih ya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, boleh dijawab oleh Fani. Nomor 3. Hidung berfungsi untuk bernafas atau masuknya oksigen. Tenggorokan fungsinya untuk jalur terusan setelah menghirup udara. Laring fungsinya untuk melindungi saluran pernafasan. Trakea fungsinya sebagai jalur udara untuk masuk keluar dari paru-paru. Bronkus fungsinya jalur penghubung udara dari trakea ke paru-paru. Paru-paru fungsinya tempat untuk menukar oksigen. Diafragma fungsinya untuk memudahkan oksigen masuk ke paru-paru. Terima kasih. Baik, terima kasih Fani atas jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 4, boleh dijawab oleh Melati. Udara masuk ke lubang hidung, lalu masuk ke batang tenggorokan, lalu masuk ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, berakhir di paru-paru. Baik, terima kasih Melati. Nah, alhamdulillah semua pertanyaan dalam LKPD sudah terjawab ya, dan juga sudah pada benar juga. Dan kemudian, nah sebelum Ibu tutup, Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Boleh dijawab oleh Fani. Pernafasan pada manusia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, apa saja organ pernapasan pada manusia? Hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, dan paru-paru. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, kecabangan dari trakea itu apa? Boleh dijawab oleh Frama. Bronkiolus. Bronkiolus. Baik, terima kasih ya. Jadi hari ini kita itu sudah belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Kemudian manusia itu membutuhkan oksigen untuk bernapas untuk kelangsungan hidupnya, seperti yang sudah disampaikan oleh anak-anak tadi. Dan juga oksigen itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dan kemudian udara yang masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak hanya oksigen, melainkan terdapat gas-gas lain yang ada di udara, seperti ada nitrogen, ada argon, ada oksigen, kemudian ada uap air dan juga karbon dioksida. Nah, udara yang masuk itu berbentuk udara bebas, dan kemudian udara itu akan dihirup oleh kita. Tapi nanti akan disaring terlebih dahulu pada hidung. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi siswa pada hari ini ya. Nah, untuk evaluasinya terdapat pada link ini, nanti akan Ibu share pada grup WhatsApp. Dan juga setelah pembelajaran ini berakhir, boleh anak-anak langsung mengerjakan evaluasinya ya. Oke, Bu. Baik, terima kasih. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Namun, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, boleh dipimpin oleh Nova. Baik, karena pembelajaran ini sudah selesai, sebaiknya kita berdoa supaya semuanya selamat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nova. Terima kasih anak-anak sudah bergabung pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Ibu tutup.
Om, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.